Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to our video. Nah, video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang kampanye praktik baik yang telah diterapkan di SMPN 1 Ciamis, yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 7. Oh iya teman-teman, ada nih pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Gilang Nur Setiawan, selanjutnya ada Dinahyu Arifa Yuniar, ada Aida Hapni Rambe, ada Desti Amalia Koswara, dan Senja Maharani. Oke, selanjutnya tujuan dari kampanye praktik baik ini yaitu yang pertama untuk memperkenalkan konsep scaffolding dan Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, menyajikan hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan yang terakhir yaitu mengajak pendidik untuk mengadopsi pendekatan scaffolding dalam pembelajaran matematika. Yuk simak video kami, semoga membantu dan happy watching. Nah, di sini intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang merujuk pada jarak antara kemampuan aktual seorang individu untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dengan potensi kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Zone of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan yang bisa dicapai oleh seorang peserta didik dengan kemampuannya sendiri atau tingkat perkembangan aktual dan kemampuan yang belum dimiliki oleh peserta didik secara mandiri, namun bisa dicapai dengan bantuan orang lain atau tingkat perkembangan potensial. Fakturoji 2024. Konsep ini penting dalam pendidikan karena apa? Ya karena dapat membantu guru memahami potensi peserta didik, memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif, dan mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri. Penerapan ZPD pada mata pembelajaran matematika sangat relevan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang awalnya sulit untuk dipahami dengan memanfaatkan strategi pembelajaran berbasis bimbingan yang bertahap. Yang selanjutnya adalah scaffolding. Scaffolding merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan dukungan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan belajar yang awalnya di luar jangkauan kemampuan peserta didik menurut Adinda tahun 2024. Konsep scaffolding pertama kali diperkenalkan oleh Jerome Bruner sebagai pendukung teori Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, di mana konsep yang dikemukakan mengenai membantu secara bertahap kepada peserta didik untuk menguasai materi dengan bimbingan pendidik yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah penerapan scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development atau ZPD, bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik dalam mempelajari keterampilan dan konsep yang berada di luar jangkauan mereka secara mandiri, namun masih dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dalam ZPD, scaffolding dilakukan melalui interaksi yang penuh perhatian, bimbingan bertahap, dan penyesuaian yang didasarkan pada tingkat kemampuan peserta didik. Intervensi ini melibatkan pengidentifikasian tingkat perkembangan peserta didik, menghubungkan materi pembelajaran dengan kemampuan yang ada, dan menyediakan dukungan yang mengarahkan peserta didik untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan pemecahan masalah secara bersama-sama, pertanyaan terbuka, dan pemberian umpan balik yang membimbing agar peserta didik mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya sulit mereka capai sendiri. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD
pada materi perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan strategi pembelajaran collaborative learning, di mana peserta didik melakukan kolaborasi dalam kelompok untuk membangun pengetahuan secara bersama. Dan metode pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning atau PBL, di mana peserta didik memecahkan permasalahan nyata dengan dukungan bertahap. Aktivitas yang kami lakukan dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu 1. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik mengenai kemampuan awal untuk membuat peserta didik tertarik dalam kegiatan pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 2. Menyampaikan materi awal mengenai konsep dasar perbandingan berbalik nilai dengan ilustrasi sederhana. 3. Melakukan pengelompokan peserta didik untuk kegiatan diskusi. Pengelompokan dilakukan secara heterogen, di mana setiap kelompok terdiri dari peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kolaborasi antara peserta didik, membangun kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan pemahaman konsep serta menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. 4. Memberikan tugas berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada peserta didik. 5. Memberikan waktu kepada peserta didik untuk melakukan kolaborasi di mana peserta didik dengan kemampuan tinggi dapat membantu menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai kepada teman lainnya, atau yang dikenal dengan tutor sebaya. Tutor sebaya dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial peserta didik melalui penjelasan yang sederhana dan juga kolaborasi antara peserta didik. Strategi ini menciptakan suasana belajar yang nyaman serta mengatasi perbedaan kecepatan belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien dan inklusif. Seperti pada gambar di samping, di mana peserta didik dengan kemampuan tinggi membantu teman lainnya untuk memahami konsep perbandingan berbalik nilai. Keenam, pada awal diskusi, guru berkeliling dan memberikan bimbingan secara langsung kepada setiap kelompok dengan memberikan arahan dalam menyelesaikan permasalahan, ataupun bertanya untuk menggiring peserta didik menemukan solusi dari permasalahan. Di tengah diskusi, guru mengurangi keterlibatannya secara bertahap dan membiarkan peserta didik mulai memimpin diskusi secara berkelompok. Di akhir diskusi, guru sepenuhnya membiarkan peserta didik untuk secara mandiri menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan dan hanya memberikan panduan apabila diperlukan. 7. Setiap kelompok mempresentasikan solusi yang mereka temukan. Pada gambar di samping, salah satu kelompok memaparkan hasil dari kolaborasi yang terjadi kepada kelompok lainnya di kelas. Setelah itu, peserta didik melakukan diskusi secara kelas untuk membandingkan pendekatan dan solusi dari berbagai kelompok lainnya. Terakhir, guru melakukan refleksi dengan memberikan klarifikasi dan juga rangkuman materi. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu 1. Mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang sebelumnya dianggap sulit. 2. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik. 3. Peserta didik lebih merasa percaya diri dan mampu mengelola tugas secara mandiri. 4. Kolaborasi antara peserta didik, guru, dan teman sejawat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. 5. Peserta didik
mampu menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam konteks lainnya. 6. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran meningkat. Mereka lebih antusias dalam mengikuti proses diskusi dan pemecahan masalah, serta lebih aktif berkolaborasi dengan teman sebaya. 7. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguasaan materi perbandingan berbalik nilai. 8. Peserta didik belajar untuk bekerja dalam tim dengan keberagaman, menghargai pendapat orang lain, dan mengelola konflik dalam diskusi. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama yaitu pembelajaran yang diperoleh, di mana penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMP Negeri 1 Ciamis memberikan banyak pelajaran berharga, baik bagi guru maupun peserta didik. Berikut adalah beberapa poin pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama yaitu menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan peserta didik, di mana guru memahami pentingnya mengenali kemampuan peserta didik untuk memberikan bantuan yang sesuai tanpa mengurangi kemandirian. Yang kedua yaitu pentingnya dukungan bertahap, di mana bantuan diberikan banyak di awal dan dikurangi bertahap sesuai perkembangan peserta didik untuk mendorong kemandirian. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi antar peserta didik. Pembelajaran berbasis kelompok meningkatkan pemahaman, kerjasama, dan rasa percaya diri siswa. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi berkelanjutan, di mana guru harus terus memantau kebutuhan peserta didik untuk memastikan dukungan tetap relevan. Yang kedua ada replikasi penerapan scaffolding pada CBD. Replikasi penerapan scaffolding pada CBD dapat dilakukan di sekolah-sekolah lain dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, di mana strategi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di sekolah melalui tes awal, wawancara, atau observasi untuk menentukan tingkat dukungan yang tepat. Yang kedua, ada membangun kemampuan guru, di mana guru perlu memahami konsep CBD dan scaffolding, dilatih melalui simulasi praktik, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, dan mengikuti pelatihan agar lebih terampil menerapkan strategi ini. Yang ketiga, yaitu menggunakan sumber belajar yang beragam. Gunakan media pembelajaran seperti alat peraga visual, teknologi interaktif, atau manipulatif yang mendukung berbagai gaya belajar siswa. Yang keempat, ada mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, di mana platform digital membantu memberikan soal interaktif sesuai CBD, umpan balik cepat, dan memantau perkembangan siswa secara real time. Yang kelima, peningkatan keterlibatan orang tua. Orang tua diajak mendukung pembelajaran di rumah dengan panduan sederhana dari guru agar konsistensi belajar siswa terjaga. Yang keenam, ada mengukur keberhasilan dan peningkatan praktik, di mana melakukan evaluasi untuk melakukan keberhasilan scaffolding, gunakan hasilnya untuk perbaikan strategi dan bagikan pengalaman untuk pengembangan lebih luas. Demikianlah penerapan kami mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Ciamis. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kami berharap dengan penerapan scaffolding, setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan metode ini dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai sekolah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Dan pesan dari kami, jangan lupa untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan demi kemajuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.